Saat Sultan Maulana Hasanuddin memerintah Banten, ia memperluas kekuasaannya ke Lampung dan Sumatera Selatan. Selain untuk menguasai pelayaran, juga untuk memperluas perkebunan lada, memenuhi kebutuhan pasar lada dunia. Kala itu, Sultan Banten mengharuskan masyarakat Lampung menanam lada dan menjual hasil panennya ke Kesultanan Banten. Di abad ke-16, Lampung pun menjadi pemasok utama kebutuhan lada di Banten. Bagaimana nasib lada Lampung kini? Salah satu barang dagang paling penting pada masa kejayaan perdagangan rempah. Nah, sejak itu, pohon-pohon lada di Lampung ini selalu memasok kebutuhan lada tidak hanya untuk Indonesia, tapi juga dunia. Permintaan besar datang dari berbagai negara di Eropa, terutama Belanda. Saya berada di Desa Sukadana Baru, Lampung Timur, salah satu desa yang menjadi alasan penting bertahannya Lampung sebagai produsen lada andalan Indonesia. Sosok yang saya temui ini berada di balik keberhasilan Desa Sukadana menjadi salah satu sentra utama penghasil lada hitam Lampung. Yang penting ketekunan, sekali ketekunan. Untuk merawat itu jangan istilahnya asal-asalan. Di sini banyak petani-petani yang membudidayakan kebun lada, cuman kadang-kadang ya semua orang itu nggak sama kan. Dalam hal perawatan itu lebih tekun. Ada juga yang mereka itu ya sambil-sambilan, istilah sambil bisnis. Kalau saya ini ya petani langsung, artinya kita itu langsung dari istilah kehidupan kita, dari menanam lada ini. Sampai kita itu bisa mempertemuan apa, kita bisa melaksanakan ibadah. Kisah sukses Pak Lukito berawal dari perjalanan panjang bersama biji-biji pedas ini. Pada 1965, Pak Lukito merantau dari Brebes, Jawa Tengah ke Lampung. Saat mulai bertani lada, ia bekerja pada pemilik lahan. Upahnya ia tabung untuk membeli tanah dan menanam lada. Itu ia lakukan selama 40-an tahun. Hingga akhirnya ia bisa memiliki tanahnya sendiri, yang kini luasnya mencapai 6 hektar. Orang Jawa bilang itu diiles itu loh. Diiles. Ada juga pakai mesin. Kalau usia panen segini? Ini panen berapa tahun sekali? Setahun sekali. Setahun sekali. Dan varietas di sini yang Bapak bilang tadi ada 4 macam. Lada Lampung, Lampung. Ada lagi yang lada petaling dari Bangka Belitung. Oke. Ada lagi yang dari apa? Dari Kerinci. Saat ini harga lada berkisar Rp80.000 per kilogramnya. Pak Lukito pernah meraup untung besar kala berhasil memanen hingga 10 ton lada hitam per hektar. Lada putih sama lada hitam, bagusan ada yang bilang ada bagusan lada putih, tapi kalau saya bilang enggak, tetap bagusan lada hitam karena aromanya itu enggak keluar gitu loh. Jadi cara prosesnya juga ya lebih sempurna daripada lada putih. Dan itu ada efek dari permintaan pasar juga ya Pak? Ya memang mereka itu awalnya lebih cenderung daripada istilahnya kesehatan. Artinya mereka itu bisa membeli mahal. Sekarang ini kalau untuk pembukaan itu banyak yang memakai organik. Karena apa? Peminat dari Eropa itu banyak pakai organik. Dimulai dari tahun 2000-an sehingga sekarang ini banyak pembukaan pakai organik. Mengingat istilahnya umurnya juga lebih panjang, kalau
pakai organik. Tapi kalau pakai kimia itu ya mereka itu ketika memang bisa berbuah secara lebat. Tapi ketika ada kemarau mereka nggak bisa bertahan lebih lama. Saat ini ada sekitar 500 hektar kebun lada di Desa Sukadana Baru. Lampung punya 45.000 hektar lahan perkebunan lada dengan total produksi mencapai 14.000 ton pada tahun 2016. Dengan capaian produksi yang mampu memenuhi 80% kebutuhan lada dunia, Indonesia pernah menjadi negara penghasil lada terbesar dunia. Namun, kini nama besar lada hitam Lampung mendapat hantaman dari Vietnam. Benarkah kini lada Lampung kalah pamor dari lada Vietnam?